Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musawir, NIM 2305015015030. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya memilih sebuah keterampilan pembelajaran, yaitu keterampilan menjelaskan. Sebelum kita memasuki pada materi, saya akan memberikan gambaran sedikit apa itu keterampilan menjelaskan. Nah, jadi keterampilan menjelaskan itu merupakan kemampuan menyampaikan informasi secara lisan yang terorganisir secara sistematis dengan tujuan untuk menunjukkan hubungan antar berbagai konsep, seperti hubungan antar sebab akibat, definisi dengan contoh, atau penjelasan mengenai hal-hal yang belum diketahui. Nah, jadi seperti itu pengertian atau definisi keterampilan menjelaskan. Selanjutnya kita akan memasuki materi. Nah, kita akan memasuki materi mengenai tes deskripsi. Nah, sebelumnya, apakah ada yang mengetahui apa itu tes deskripsi? Nah, kata deskripsi ini berasal dari kata Latin describer yang artinya menggambarkan atau memberikan suatu hal. Dari segi istilah, deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan dan menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitra, mendengar, melihat, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI, tes deskripsi adalah pemaparan atau gambaran dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Tes deskripsi menggambarkan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Penulis harus dapat menjelaskan konkret seakan pembaca dapat merasakan secara langsung apa yang digambarkan dalam tes deskripsi. Nah, jadi seperti itu pengertian dari tes deskripsi, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pada ciri-ciri tes deskripsi. Nah, tes deskripsi ini memiliki ciri yang dapat membantu kita dalam mengenali jenis dari sebuah teks, teman-teman. Nah, saya akan memberikan penjelasan terkait ciri-ciri tes deskripsi. Yang pertama, berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Ciri yang kedua, penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail. Artinya, penjelasan atau penggambaran di dalam tes deskripsi akan membuat pembacanya mengerti secara jelas dengan apa yang dijelaskan dalam teks tersebut. Selanjutnya, ciri yang terakhir, ciri yang ketiga, ketika pembaca membaca teks deskripsi, pembaca seolah-olah merasakan, melihat, atau mengalami secara langsung apa yang sedang dibicarakan pada teks tersebut. Nah, jadi seperti itu ciri-ciri dari tes deskripsi. Nah, selanjutnya kita akan memasuki jenis-jenis tes deskripsi. Nah, tes deskripsi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tes deskripsi spasial adalah teks yang melukiskan tentang ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Artinya, dalam paragraf ini, si penulis menjelaskan suatu ruangan dari berbagai penjuru, luar, dalam, atau bahkan bawah. Bisa memberi penjelasan tentang keadaan ruangan, apakah gelap, terang, berdebu, bersih, rapi, kotor, dan sebagainya. Selanjutnya, tes deskripsi yang kedua, yaitu tes deskripsi objektif. Nah, tes deskripsi objektif ini merupakan teks yang menggambarkan suatu hal atau orang dengan mengungkapkan identitas orang tersebut. Artinya, jenis
paragraf deskripsi objektif mengharuskan penulis atau pengarang melukiskan suatu objek secara jelas dan apa adanya tanpa adanya kesan pribadi si penulisnya dalam teks deskripsi tersebut. Selanjutnya teks deskripsi yang ketiga yaitu teks deskripsi subjektif. Nah, adalah teks yang menggambarkan objek seperti penafsiran atau kesan perasaan penulis tafsiran penulis. Artinya, paragraf deskripsi subjektif ini mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan penulis. Nah, jadi teks deskripsi ini dibagi menjadi 3. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat teks deskripsi. Adapun langkah-langkah menyusun teks deskripsi adalah yang pertama, memilih tema topik yang menjadi dasar penggambaran. Nah, di bagian ini, penulis harus fokus pada tema atau topik yang akan digambarkan dalam teks deskripsi. Misalnya, penulis ingin memilih tema pendidikan, maka topik teks deskripsi dapat berupa keindahan sekolah, keadaan ruang kelas, atau kondisi pameran sekolah, dan sebagainya. Nah, teman-teman, baik selanjutnya langkah penyusunan teks deskripsi. Yang kedua, mengadakan pengamatan observasi terhadap objek. Nah, setelah kita menetapkan topik paragraf, maka penulis dapat memilih ruang lingkup yang sesuai dengan apa yang ingin diilustrasikan. Misalnya, ruang sekolah, universitas, kelas, atau lokasi pameran. Agar lebih maksimal, penulis harus benar-benar mengamati secara langsung objek tersebut dan mencatat detail demi detail hal peristiwa, suatu atau benda yang ada di sekitar objek tertentu. Selanjutnya, yang ketiga, mengumpulkan data berupa contoh gambar, angka, grafik, atau statistik sebagai ilustrasi. Nah, di tahapan ini, semua data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dikumpulkan agar lebih rapi. Data-data tersebut dapat dipilah-pilih sesuai dengan kategori dan jenisnya. Hal ini tentu saja memberi kemudahan untuk proses berikutnya. Selanjutnya, langkah yang keempat, menetapkan pola pengembangan yang tepat dan sesuai. Setelah data-data terkumpul dan terpilah dengan baik, penulis menetapkan pola pengembangan teks deskripsi yang diinginkan. Selanjutnya, langkah yang kelima, menyusun kerangka paragraf berupa gagasan dasar dan gagasan penjelasan. Di tahapan ini, penulis menetapkan ide-ide pokok setiap paragraf yang akan disusun. Selain itu, gagasan-gagasan penjelas pun disiapkan untuk mendukung gagasan dasar pada ide pokok. Selanjutnya, langkah yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi paragraf utuh menggunakan kalimat logis dan padu. Di bagian ini, penulis menggabungkan kalimat-kalimat yang mengandung gagasan, dasar, dan penjelas menggunakan kata penghubung yang sesuai sehingga kalimat dan paragraf yang tercipta menjadi logis dan padu. Selanjutnya, langkah yang ketujuh, menyunting teks paragraf deskripsi. Langkah terakhir di bagian ini, pengembangan teks paragraf deskripsi yaitu penyuntingan. Karangan utuh yang telah jadi belum bisa dipastikan aman dari penggunaan kata yang salah, tidak baku, atau kurang lengkap. Oleh karena itu, kegiatan menyunting teks atau paragraf ini diperlukan untuk mengecek kembali pemilihan kata, diksi, imbuhan, tanda baca, kata penghubung, dan kelengkapan informasinya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, langkah-langkah penyusunan teks deskripsi. Selanjutnya saya akan memberikan contoh
tes deskripsi yang bertemakan sawah, keindahan, dan sumber kehidupan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.